Gus, ada yang tanya nih Gus, apa hukumnya membayar hutang tapi pakai uang haram? Itu yang bayar apa yang terima? Yang nerima Gus. Oh, yang terima. Jadi uang haram itu kalau secara uangnya saja mestinya itu tidak haram. Namun kalau kita melihat bagaimana yang disampaikan oleh At-Taftazani, bahwa haram itu tidak hanya dzatiyahnya, misalnya babi haram, terus kemudian anjing haram, itu tidak hanya itu, tapi bagaimana kita mendapatkannya itu juga bisa menjadi penyebab keharaman satu barang. Jadi duit itu halal, tapi kalau caranya mendapatkan itu dengan cara yang haram, maka duit yang diterima adalah duit yang haram. Di dalam Al-Quran dikatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah di antara kalian memakan harta dengan cara yang batil, artinya dengan cara yang tidak mendapatkan legalitas dari syariat. Nah, perpindahan satu barang dari satu pihak ke pihak yang lain itu mesti ada legalitas syariatnya. Misalnya ini HP dari A ke B itu harus memenuhi standar legal dari syariat. Apa dipinjamkan atau disewakan atau diberikan atau dihibahkan atau dijual belikan, semuanya harus memenuhi legal dari syariat. Nah, kalau tidak memenuhi legal syariat, jadi harta ini pindah dari A ke B, maka perpindahan ini kalau tidak memenuhi legalnya, walaupun ini hartanya adalah semestinya adalah harta halal, bisa berubah menjadi harta haram. Nah, bagaimana kalau ini misalnya berupa duit, lalu duitnya dibuat membayar utang kepada pihak lain, sedangkan yang mengutangi ini dia tahu kalau itu adalah hasil dari harta haram, maka kalau jelas-jelas dia tahu kalau ini adalah harta yang haram, maka penerimanya itu dilarang menerima, karena perpindahan ini itu perpindahan yang tidak sah. Apa efeknya? Kalau dia diberikan kepada orang lain, maka orang lain itu tidak boleh menerima. Mestinya bagaimana? Penerima ini harus mengembalikan kepada pemilik semula. Misalnya ini karena mencuri, ya karena ini mencuri tidak sah, ini nggak boleh dipindahkan kepada orang lain, dia harus dipindahkan kepada pemiliknya semula. Begitu. Nah, kalau saja dia sudah yakin, tahu kalau ini adalah harta haram, maka walaupun itu transaksinya adalah membayar utang, maka tetap diharamkan untuk menerima, tidak boleh diterima. Kecuali kalau memang yang mengutangi ini dia nggak tahu ini sumbernya halal apa haram, tapi dia mengetahui kalau yang membayar utang ini mayoritas hartanya adalah harta haram. Dia punya profesi sebagai pencuri atau sebagai penjudi dan lain sebagainya, tapi dia tidak yakin apakah hartanya ini benar-benar hasil pencurian atau hasil bisnis yang lain. Kan bisa jadi dia punya tanah-tanahnya dijual, bisa jadi dia punya motor-motornya dijual, kemudian itu yang dibuat bayar utang, kan bisa jadi. Nah, selama ada celah-celah kecil seperti itu, maka menerimanya, kalau sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan, menerima harta dari orang yang mayoritas hartanya adalah harta haram, maka makruh hukumnya, asalkan tidak tahu secara pasti. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau kita mau berhati-hati, memang kita meminimalisir transaksi terhadap orang-orang yang mempunyai dominasi harta haram, supaya kita memang tidak kecipratan dari harta itu. Tapi seumpama kita sudah terlanjur, dia punya utang kepada kita, asalkan kita nggak tahu secara persis itu hartanya itu halal apa haram, ya kita bisa memilih alternatif mengikuti pendapat yang makruh. Tapi kalau dia bilang saya tadi habis menang judi, ini saya buat bayar kamu, maka harus ditolak. Oh, ini nggak halal bagi saya harus dia kasih bayaran atas utang kamu dari harta yang halal. Demikian, semoga bermanfaat.